Kurikulum vitae saudara. Ya, pemirsa, inilah suasana ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang telah dimulai. Nampak majelis hakim meminta identitas dan juga CV dari Saudara ahli Nathanael yang dihadirkan Elnadus pada hari ini, yaitu ahli psikologi forensik UI, tempat tanggal Nathanael lahir Eldanus Jakarta 5 Yohanes. Desember tahun 81, alamat Jalan Pelangi Ungu 1, Sidang ini Pegangsaan 2, merupakan Kelapa Gading, sidang Jakarta dengan Utara. terdakwa Ricky Rizal Agama dengan Kristen, agenda pemeriksaan pekerjaan ahli dosen. meringankan Betul, yang ya? dihadirkan oleh pihak terdakwa Saudara, maupun juga kuasa hukum. Dalam hal ini Kita sebagai ikuti dosen jalannya apa sidang keahlian dengan agenda saudara? pemeriksaan ahli dengan terdakwa Ricky Rizal hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Dibuka, Selatan. ya? Saya saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi UI, Yang Mulia. Psikologi UI. Ya. Oke, saudara sebagai keahlian saudara? Ya. Saya di bidang psikologi forensik, Yang Mulia. Psikologi forensik. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal sebagai sebelumnya. Ya. Tidak ada hubungan keluarga juga. Tidak ada hubungan. Baik, silakan diri dulu diambil sumpahnya. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan sesuai keahlian saya ilmu pengetahuan saya sebaik-baiknya. Semoga Tuhan tolong saya. Baik, penasihat hukum, kami berikan waktu pertama untuk bertanya. Saya berikan waktu 1 jam cukup? Cukup? Mungkin lebih sedikit, lebih kurang. Oke, silakan. Baik, silakan. Pak Ketua Majelis, kepada saudara ahli, sebagai seorang ahli psikologi forensik, dapatkah saudara menjelaskan pendidikan apa saja yang saudara ahli ikutin sehingga bisa disebut saudara sebagai seorang ahli psikologi forensik? Baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Jadi saya menempuh pendidikan S1 Psikologi, saya menamatkan pendidikan S1 Psikologi, lalu dilanjutkan dengan pendidikan S2 Magister Profesi Psikologi Klinis dari baik S1 dan S2 saya dari Universitas Indonesia. Lalu kemudian saya menempuh pendidikan S2 yang kedua yaitu di Belanda di bidang psikologi hukum dari Master University, dan saat ini saya sedang dalam tahap akhir untuk finalisasi pendidikan doktor saya S3 di bidang psikologi forensik juga dari Maastricht University di Belanda. Kalau boleh tahu, pada saat sekarang saudara di Belanda ambil doktor, itu Tolong didekatkan mic-nya penasihat hukum. kalau boleh tahu, pada saat saudara melanjutkan S3 sekarang di Belanda, Universitas apa? Di Maastricht University. Maastricht. Ya. Itu apa disertasi saudara, dan kapan saudara akan diuji? Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya dalam rangka pendidikan S3 saya rencananya akan mengalami sidang promosi pada bulan Maret kurang lebih 2 tahun ini. Lalu kemudian topik saya adalah mengenai aspek psikologi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Selama ini, apakah saksi sudah pernah menjadi ahli yang diminta oleh baik penyidik di tingkat penyidikan maupun di tingkat tampil di pengadilan? Kalau bisa coba saksi jelaskan dalam perkara-perkara apa saja. Baik, terima kasih Bapak. Saya sudah pernah diundang baik oleh pihak kepolisian maupun dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Dalam kasus-kasus seperti apa? Yang pertama dalam kasus-kasus pidana seperti kekerasan seksual terhadap anak, KDRT, pembunuhan, lalu kemudian juga kasus perdata seperti berkaitan dengan perceraian atau konflik kuasa asuh. Saya pernah memiliki pengalaman sebagai ahli dalam persidangan.
Kalau dalam kasus pembunuhan, dalam kasus siapa Mas? Ya. Kasus siapa misalnya yang salah satunya. Oh, artinya bukan satu ya? Sudah pernah beberapa kali kasus pembunuhan? Beberapa kali. Artinya misalnya saya ingat yang muncul di ingatan saya berkaitan dengan kasus di Cikesik misalnya. Di situ ada suatu peristiwa yang mengakibatkan ada kematian sehingga kemudian tersangkanya atau terdakwanya dianggap ya ada seseorang yang kemudian dinyatakan sebagai seorang terdakwa. Baik, saya lanjutkan. Coba saudara Ali jelaskan apakah yang dimaksud sebenarnya psikologi forensik itu? Apa sih pengertiannya supaya kita paham apa yang dimaksud dengan psikologi forensik itu? Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya pikir saya perlu menjelaskan dulu dengan apa itu psikologi. Jadi psikologi ini adalah suatu ilmu, bidang ilmu yang memfokuskan atau membahas mengenai tingkah laku manusia dan proses-proses mental yang mendasarinya. Itu yang pertama. Sehingga kemudian ketika kita tempelkan terminologi forensik, psikologi forensik, maka kemudian didefinisikan sebagai salah satu bidang di mana psikologi sebagai ilmu diterapkan dalam konteks upaya penegakan hukum. Kurang lebih secara umum seperti itu, Bapak. Jadi dari apa yang sudah sampaikan bahwa ilmu forensik, psikologi forensik ini berhubungan dengan masalah hukum. Ya. Kemudian apa maksud dan tujuan terhadap misalnya penyidik memohon bantuan psikologi forensik terhadap ahli dalam memeriksa suatu perkara? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ketika kami dari kalangan psikologi diminta untuk terlibat dalam suatu upaya penegakan hukum, tentunya tujuannya adalah kami memberikan masukan terhadap persidangan atau terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Masukannya tentunya berdasarkan ekspertise kami, yaitu sebagai kalangan psikologi masukan yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis yang berkaitan dengan peristiwa, perkara yang dimaksud maupun juga individu-individu yang terlibat di dalamnya. Artinya baik sebagai saksi, sebagai korban atau maupun juga sebagai tersangka atau terdakwa atau orang yang dianggap sebagai pelaku. Nah, dalam kontribusi kami tentunya kami berdasarkan kepada prinsip ilmiah, itu yang pertama. Artinya apa? Kami berdasarkan pada teori-teori yang relevan dengan kasus yang sedang diperkarakan. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan metode yang berbasis bukti, yang berdasarkan hasil riset dan juga temuan-temuan hasil riset yang terkait. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang saya pikir perlu dijelaskan juga adalah bahwa dalam kerja kami tentunya ini adalah kerja keilmuan yang profesional. Artinya kami imparsial dan kami kemudian melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan atau memberikan keterangan berbasis kepada data, informasi, teori-teori yang relevan dan juga kami bergerak dalam koridor etika sebagai profesi. Tadi saudara menyebut teori-teori. Teori-teori apa saja yang ada dalam psikologi ini, Pak? Psikologi forensik maksudnya. Ya. Baik, ketika kita bicara teori memang ini adalah suatu seperangkat asumsi yang berbasis dari hasil riset mengenai, karena kami psikologi tentunya mengenai tingkah laku individu dan individu itu sendiri, Pak. Nah, teori umum yang kemudian kami pakai, kami menggunakan teori-teori psikologi. Ada begitu banyak teori-teori dalam psikologi, tapi dapat dikategorisasikan sebagai ada katakanlah paradigma, ada paradigma besar dalam psikologi. Misalnya yang pertama adalah paradigma psikologi. Forensik yang kami lakukan, pemeriksaan psikologi forensik bisa dikatakan adalah pemeriksaan psikologi yang kemudian multi method, multi tools, multi source. Sehingga kemudian kami bekerja dalam tim, ada pembagian tugas di dalamnya, ada agenda atau rencana pemeriksaan yang dilakukan, kira-kira seperti itu. Ada waktu itu timnya ada berapa semua di bawah Ibu? Waduh, saya lupa persisnya, tapi seingat saya ada kurang lebih 9 sampai 10 orang. Terus tugas ahli pada saat itu ditugaskan oleh Ibu, apakah hanya
mewawancarai saudara Riki atau ada juga mewawancarai sumber lain? Ya, tadi saya jelaskan bahwa ini multi tools multi method. Pemeriksaan psikologi forensik ini bisa dikatakan ibaratnya meja, Pak. Ada beberapa kaki. Kaki yang pertama tentunya dari pemeriksaan langsung kami, misalnya berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang dia perhadapkan pada kami. Yang kedua, kami juga mengumpulkan data yang sifatnya kolateral. Artinya dari narasumber lain berkaitan dengan peristiwa maupun orang-orang yang diperhadapkan. Lalu berikutnya kami juga mengadministrasikan beberapa tes psikologis. Nah, berikutnya juga kami bisa dikatakan melakukan riset terkait dengan kasus ini. Riset yang dimaksud apa? Tentunya kami melakukan literatur review, kami membaca jurnal, teori, artikel yang terkait dengan kasus yang dimaksud. Ya. Nah, baik. Di halaman 17 laporan dari Bu Reni ini, di sini kami akan melihat ada profil tentang Riki Rizal. Kami sebagai penasihat hukum pengen meminta pendapat ahli apa yang dimaksud dengan keterangan ini. Satu, di sini pertama, ya mungkin masalah taraf kecerdasan rata-rata kami tidak perlu meminta itu, mungkin umum sudah mengetahui. Di sini ada beberapa. Satu, apa pendapat ahli atas profil Riki Rizal yang menyatakan di halaman 17 ini mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya secara logis dan rasional. Dapatkah ahli menjelaskan ini apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini adalah suatu interpretasi dari metode pemeriksaan yang kami lakukan. Artinya dari data-data yang kami peroleh dengan metode yang kami lakukan, yaitu pertama kami mengadministrasikan tes. Jadi ada tes psikologi standar, misalnya salah satunya adalah tes kecerdasan yang bernama tes kecerdasan Wechsler. Dari situ kemudian ditemukan hasil yang tadi berkaitan dengan taraf intelektual yang bersangkutan. Lalu termasuk juga di dalamnya adalah potensi intelektual. Kita bicara potensi berarti adalah bicara mengenai bagaimana suatu resource atau sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, tes ini pun juga tentunya hanya salah satu tools, salah satu alat bantu saja. Jadi tes psikologi adalah merupakan salah satu tools, alat bantu yang kemudian perlu juga untuk di cross check. Seperti itu. Bagaimana kita meng-cross checknya? Kita juga cek dari tes-tes lain yang kemudian kita lakukan. Apakah ada kesesuaian atau tidak? Kami juga cross check dengan melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan berkaitan juga dengan analisis yang bersangkutan, dan kita juga melakukan wawancara misalnya terhadap sumber yang lain, terhadap pihak-pihak yang lain, tidak hanya kepada yang bersangkutan mengenai yang bersangkutan tentunya. Nah, itu juga yang kami lakukan, sehingga kemudian kami menampilkan suatu simpulan bahwa dia memiliki potensi intelektual yang diaktualkan tuh artinya digunakan, diterapkan, yang dipakai dalam kehidupannya sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Secara umum demikian, ya, Bapak. Baik, di sini juga ada beberapa yang menurut saya mungkin tidak perlu saya pertanyakan. Di antaranya perlu cuma disampaikan. Di antaranya mempunyai konsep diri yang baik. Ya. Saudara mengatakan ada kalimat itu, kemudian menampilkan diri apa adanya di lingkungan. Kemudian mungkin di sini yang perlu saya pertanyakan 4 ke bawah ini. Pertama, minat sosial tinggi didukung dengan keterampilan sosial yang memadai. Ya. Apa yang berdasarkan fakta yang saudara periksa? Ya. Jadi secara umum tadi sudah dijelaskan bahwa sifat ini berdasarkan dari hasil tes, hasil wawancara kami. Tesnya pun tidak hanya satu tes, tapi dari beberapa tes yang lain. Minat sosial ini bicara tentang bagaimana individu tersebut memiliki suatu, katakanlah untuk lebih mudah dipahami, kepedulian atau kemudian sikap yang positif terhadap misalnya suatu interaksi dengan orang lain. Bagaimana kepedulian atau kemudian mampu berempati misalnya terhadap adanya suatu, katakanlah penderitaan atau kesulitan yang lain dan sebagainya. Dan hal ini kemudian kami temukan ada indikator-indikator yang muncul pada saudara Riki Rizal ini. Dan kemudian ketika kita dikaitkan dengan keterampilan sosial ini adalah seperangkat
bisa dikatakan suatu tindakan-tindakan yang kemudian diperlukan untuk kita dapat berelasi di lingkungan secara positif. Seperti itu. Bagaimana misalnya salah satu keterampilan sosial berkomunikasi. Komunikasi yang baik dan dapat dipahami, itu adalah salah satu keterampilan sosial. Contoh keterampilan sosial lainnya adalah bagaimana kemudian bisa memahami perasaan orang lain, itu adalah satu keterampilan sosial. Nah, kemudian ada beberapa lagi, mungkin ada yang akan saya gabungkan. Salah satunya menyangkut mempunyai kepatuhan yang tinggi. Itu satu. Kemudian peka terhadap emosi diri, namun memiliki regulasi emosi yang baik. Apa yang dimaksud ini, Mas? Ya, baik. Kepatuhan ini bicara tentang bagaimana ketika seseorang dihadapkan pada situasi berkaitan atau ketika yang bersangkutan berhadapan dengan figur otoritas atau figur atau pihak yang berada dalam power yang lebih dibanding yang bersangkutan, dalam suatu yang memiliki lebih kekuasaan. Nah, ini kepatuhan ini artinya adalah bagaimana kemudian kecenderungan seseorang untuk misalnya mengikuti apa yang diminta oleh pihak yang lebih punya otoritas. Nah, seperti itu Bapak Penasihat Hukum. Nah, berkaitan dengan emosi diri, kepekaan terhadap emosi diri ini juga menggambarkan tentang bagaimana awareness atau kesadaran diri individu bahwa misalnya, saya saat ini merasa takut, saya saat ini merasa sedih, saya saat ini merasa tertekan, termasuk juga emosi yang positif. Jadi kalau kita bicara emosi tidak hanya emosi yang sifatnya negatif, tapi juga emosi positif. Oke, saya sadar betul bahwa saya saat ini sedang berada dalam perasaan misalnya bangga atau bahagia. Dan ketika kita bicara regulasi, tentunya kita mengenali apa yang kita alami di dalam. Nah, regulasi bagaimana kemudian kita mengekspresikannya atau menampilkannya. Katakanlah misalnya saya memiliki rasa kemarahan di dalam. Tetapi kemudian saya bisa atur kelola sehingga saya tidak mengekspresikannya secara meledak-meledak. Atau sehingga kemudian katakanlah mengganggu atau menyebabkan dampak yang negatif pada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kemampuan meregulasi emosi seseorang. Nah, kemudian yang terakhir, tidak ditemukan indikator potensi agresivitas. Ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Saya pikir tentang potensi agresivitas ini, yang pasti kami memahami bahwa pada setiap individu memiliki atau dapat saja menampilkan tingkah laku agresif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, salah satu kegiatan pemeriksaan psikologi forensik yang kami lakukan, kami sebut dengan risk assessment atau assessment resiko. Nah, kami mencoba untuk melihat dan juga terutama memprediksi seberapa besar kemungkinan seseorang berpotensi misalnya akan melakukan suatu tindakan agresivitas, kekerasan ke depannya, kayak seperti itu. Nah, dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan wawancara terstruktur, kami melakukan tes untuk kemudian melihat apakah ada faktor-faktor resiko yang meningkatkan peluang bahwa yang bersangkutan akan mudah menampilkan agresivitas atau kekerasan dalam interaksinya sehari-hari. Seperti itu. Misalnya salah satu contohnya adalah kita katakan bahwa dia memiliki ada potensi untuk agresivitas ketika misalnya dia dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Atau dia tumbuh, berkembang dan hidup dalam konteks di mana kekerasan itu dianggap sebagai suatu cara yang bisa diterima dalam bertingkah laku. Nah, ini ketika hal-hal tersebut